Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngomongin bola ya guys ya. Oke, nggak pernah berhenti ya ngebahas soal pemecatan Sintayong di tengah bergulirnya kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Ini soalnya menjadi bola panas ya. Terus juga tadi ada TV One ada pembicaraan soal ini, dimana sepertinya I'm so sorry ya, gue melihat Pak Arya ini kayaknya nggak yakin ya dengan target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, kita akan bahas ya. Ini gue ingin kita menyatukan suara dulu ya, bahwa ketika PSSI mengambil langkah strategis dan cukup mengejutkan langkahnya ya, dimana Sintayong diganti di tengah jalan, digantikan oleh kepelatihan Belanda, bisa dibilang satu tim kepelatihan Belanda yang dikomandoi oleh Patrick Kluivert. Artinya seharusnya ada target yang upgrade seharusnya ya, kalau melihat apa yang dilakukan oleh PSSI. Nggak mungkin dong langkah strategis diambil untuk tidak mencapai target yang lebih besar. Itu kan nggak mungkin, pasti ada target yang lebih besar yang ingin dicapai oleh PSSI. Dan kita tahu Pak Erick Thohir ini orangnya lumayan ambisius kan ya. Di Inter pun dia beberapa kali ganti pelatih, sering ganti pelatih. Jadi memang beliau adalah orang yang juga lumayan ambisius. Jadi ayo kita satukan suara kita teman-teman, supporter, netizen, La Grande, kemudian Ultras Garuda dan semacamnya. Benar kata Bung Binder dan Bung Yuke bilang bahwa masa iya lu mendatangkan, ibaratnya mengganti pelatih yang bagus tanpa visi yang jelas, itu kan gak mungkin. Pasti ada target besar yang ingin dicapai. Target Sintayong adalah round 4 di 2026, round 4 kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Dunia 2030. Itu adalah target Sintayong. Ditambah juara Piala AFF. Tapi sayangnya Piala AFF juga belum dapat sampai sekarang. Dan kalau Patrick Kluivert datang, harusnya ada target yang lebih besar daripada apa yang dibebankan kepada Sintayong. Jadi ayo, kita jangan sampai melupakan apa yang sudah ditargetkan PSSI kepada Sintayong. Kita harus memberikan tekanan. Kita harus memberikan yang namanya tekanan kepada Patrick Kluivert dan teman-teman, juga kepada federasi, bahwa target ini harus di-upgrade, teman-teman. Target harus di-upgrade. Sebelumnya target adalah round 4 kualifikasi Piala Dunia. Harus kita upgrade menjadi Piala Dunia 2026. Karena ini adalah langkah besar. Ini adalah langkah besar. Tidak ada yang namanya percaya proses, karena proses sudah dilakukan. Kita tahu semenjak pemain diaspora ini banyak datang, kan Sintayong juga berusaha beradaptasi dengan pemain diaspora ini ya kan. Dan memang bisa dibilang secara pendekatan kan di Piala Asia lumayan berhasil, kemudian di Piala Asia U23 juga lumayan berhasil, di kualifikasi Piala Dunia juga ada, bisa dibilang gak impresif tapi gak jelek juga ya kan. Sintayong juga beradaptasi dengan pemain-pemain ini ya kan, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia juga bisa langsung dapat hasil yang bagus ya kan, nggak mungkin juga ya kan. Pasti ada proses yang bergulir di situ. Dan kalau ada langkah strategis seperti ini, artinya kan harapan dari Pak Erick Thohir sendiri dan juga harapan kita sebagai supporter adalah hasil yang instan. Ya kan? Di posisi ini bullshit lah kita bilang kalau kita harus percaya proses, bahwa 2026 Piala Dunia harus kita lepas karena pelatihnya baru segala macam. Enggak, untuk gua enggak sama sekali. Piala Dunia 2026 untuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan wajib hukumnya.
Ayo kita satukan suara supporter teman-teman. Teman-teman supporter, ayo kita satukan suara. Teman-teman netizen, teman-teman seperti gue balik lagi adalah netizen. Gue bukan pengamat. Gue adalah netizen. Dan sebagai netizen, sebagai supporter, ayo kita memberikan tekanan yang lebih kepada Patrick Kluivert. Ayo kita memberikan tekanan yang lebih kepada Patrick Kluivert. Kenapa? Karena proses sudah dilakukan sedemikian rupa oleh Sintayong dan kita kan cuma nunggu hasil sebenarnya, ya kan? Dan itu juga yang harus kita lakukan kepada Patrick Kluivert. Gak ada yang namanya proses. Gak ada. Seperti Bung Binder dan Bu Yuke katakan, gak ada yang namanya proses. Proses sudah dilakukan. Tinggal hasilnya aja. Salah sendiri. Dicopotnya di tengah jalan. Salah sendiri dicopotnya di tengah jalan. Gitu. 2,5 bulan. Sebenarnya untuk gue pribadi, efektifnya ini 2 bulan ya sebenarnya, nggak 2,5 juga, 2 bulan. Ini sebenarnya waktu yang tidak cukup untuk gua. Jarang lah ada pelatih yang bisa langsung perform dengan persiapan hanya 2 bulan. Hanya Arne Slot mungkin, sisanya nggak ada. Hansi Flick kepleset, ya kan? Kompany kepleset. Nggak ada. Pelatih itu bukan tukang sulap. Pelatih itu nggak bisa tiba-tiba jentik jari, perform. Nggak bisa. Sintayong ini masih berproses dengan pemain naturalisasi. Sudah dibuang, sudah di-cut. Tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, dan gue yakin teman-teman juga setuju, bahwa langkah terbaik memecat Sintayong itu kan sebenarnya di bulan Juni atau Juli kalau Indonesia gagal dia bawa ke ronde 4, dimana targetnya kan sebenarnya ada ronde 4, ya kan? Sekarang kalau Patrick Kluivert gagal, masa Kluivert baru berapa bulan dipecat, ya kan? Kan nggak mungkin juga. Kluivert pun butuh proses, sama butuh proses juga dia. Pelatih itu bukan tukang sulap, dan itu yang tidak dipercayai oleh PSSI sekarang. PSSI berdalih bahwa dia sudah memberikan segalanya untuk Sintayong. Mau PSSI memberikan segalanya untuk Sintayong, pelatih tetap bukan tukang sulap, nggak akan bisa jadi tukang sulap juga. Datang pemain baru terus menerus, STE terus diberikan waktu untuk adaptasi. Ibaratnya STI ini kan belum menemukan tim yang komplit, tim yang benar-benar tim gitu kan, berubah terus starting line up-nya, ya kan, karena pemain baru terus berdatangan, berubah terus. Dan Kluivert pun akan menghadapi hal yang sama, mau dia dari Belanda kayak, mau dari mana kayak. Kalau dia kedatangan lagi pemain baru, ya dia juga butuh adaptasi dengan formasinya. Dia butuh adaptasi juga dengan pemainnya. Pelatih tuh bukan tukang sulap. Jadi untuk gue no mercy ya. Kluivert harus membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Kalau enggak, antara federasi atau Kluivert sendiri harus ada yang keluar. Kita sebagai supporter harus menyatukan suara. Kenapa? Kalau ini tidak kita suarakan, ini akan kembali terjadi hal-hal seperti ini. Ini kan membuat situasi di sepak bola Indonesia menjadi tidak kondusif kan, antara supporter jadi tidak percaya dengan federasi. Kemudian bisa dibilang omongan Toel dan Ahmad Marhali yang sebelumnya kita ejek-ejek bisa dibilangnya jadi terbukti, ya kan? Dan untuk membawa situasi ini kembali kondusif, ya Kluivert harus perform. Nggak ada yang namanya proses. Kluivert harus perform untuk mengembalikan optimisme kita sebagai netizen, sebagai supporter. Karena kalau kita udah nggak optimis, yang kena adalah Pak Erick Thohir. I told you. Dan gue pun sama.
Kalau Kluivert tidak perform di 4 pertandingan nanti, gue pun akan menyalahkan Erick Thohir. Sama. Gue akan sama seperti kalian teman-teman netizen, teman-teman supporter Lagrande dan sebagainya. Karena kita sudah kurang apa menyuarakan untuk Sintayong seenggaknya stay dulu sampai dia menyelesaikan tugasnya. Sampai di bulan Juni. Setelah kita tahu hasilnya kan baru kita punya parameter untuk apakah Sintayong ini layak di timnas atau tidak. Tapi Pak Erick Thohir seperti tidak, PSSI dan Pak Erick Thohir seolah tidak menjalin komunikasi dengan kita supporternya, dengan kita supporter timnas. Dia mengambil langkah sendiri. Ya kita harus tekan, karena timnas ini punya bersama, bukan punya dia doang. Timnas ini punya bersama, dan kalau misalkan dia mengambil langkah sendiri, ya kita harus tekan. Apa tujuannya? Kayak gitu kan? Apa tujuannya? Tujuannya harus jelas. Dan kalau dia melakukan langkah strategis, sekali lagi tujuannya harus di-upgrade dari sebelumnya. Sebelumnya round 4, sekarang harus lolos Piala Dunia. Gak ada, no mercy ya. Tidak ada yang namanya percaya proses. Yang kita tahu sekarang adalah hasil. Whatever kerja keras apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, tapi hasilnya, karena kerja keras tanpa hasil juga kerja kerasnya nol. Gitu. Jadi sekarang hasil yang harus kita kejar, teman-teman supporter, teman-teman netizen. Ayo kita kejar hasil. Ya. Thank you.